Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudela Desani Firman Yasin. Saya peserta Latsar Angkatan 5 Golongan 3, CPNS Angkatan 2019. Di sini saya ingin membuat video berupa analisis butir soal. Nah, di analisis butir soal ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara menganalisis soal itu mudah, susah, ataukah dia berada di tengah-tengah antara susah dan tidak susah. Nah, bagaimana sih cara kita analisis? Nah, untuk analisis soal itu ada dengan dua cara, ya. Yang pertama dengan kualitatif dan yang kedua dengan kuantitatif. Kalau kualitatif itu kita menganalisa berdasarkan persepsi kita. Kalau kuantitatif kita bisa menggunakan komputer dan lain sebagainya. Kemudian teknik analisis secara kualitatif itu merupakan teknik moderator di mana kita berdiskusi yang di dalamnya itu ada satu orang sebagai penengah atau wasitnya, ya. Jadi diskusi dengan orang lain, kemudian ada satu orang. Kemudian yang kedua teknik panel. Panel ini merupakan teknik memvalidasi butir soal, di mana soal yang telah ditelaah, ya, itu berdasarkan kaidah. Kemudian ditelaah dari segi materi bahasanya seperti itu. Kemudian analisis butir soal secara kuantitatif, di mana kuantitatif ini berdasarkan data empirik. Maksudnya adalah data ini diperoleh dari jumlah mahasiswa yang mengerjakan soal ujian atau peserta yang mengerjakan soal. Setelah itu dilakukan analisis. Nah, analisis ini dilakukan secara kuantitatif. Kemudian kita analisis setelah soal ini diujikan, jadi setelah mahasiswa menjawab. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan secara klasikal atau tradisional, yang kedua dengan cara model responsive modeling. Nah, kemudian analisis butir soal secara klasik ini merupakan yang biasanya dilaksanakan sehari-hari karena dia kecepatannya tinggi, kemudian penggunaannya dengan komputer, banyak program yang mudah untuk menganalisisnya, aplikasi-aplikasinya. Kemudian aspek yang harus diperhatikan itu ada 3, tingkat kesetukarannya, kemudian daya pembeda soal, kemudian dan penyebarannya, apakah sudah merata atau masih belum merata. Nah, di sini kita melihat untuk tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran semakin nilainya mendekati angka 1, ini dikatakan bahwa soal itu masih tergolong mudah. Kalau dia mendekati ke angka 0,00 berarti soal itu tergolong susah. Nah, kemudian perhitungan indeks tingkat kesukaran ini bisa menggunakan rumus. Pada soal objektif ini jumlah yang menjawab benar itu berapa soal, kemudian dibagi jumlah peserta yang mengikuti tes. Nah, rumus mencari tingkat kesukaran pada soal uraian itu kita menggunakan jumlah skor mahasiswa dibagi jumlah mahasiswa yang mengikuti tes. Nah, tingkat kesukaran ini juga bisa dibagi dengan min dibagi skor maksimum yang telah ditetapkan berdasarkan pedomannya. Nah, kemudian di sini sebagai pedoman umum, klasifikasi tingkat kesukaran itu dapat dicontohkan sebagai berikut. Jadi 0,00 sampai 0,30 itu dikategorikan sukar, 0,31 sampai 0,7 soalnya tergolong sedang, dan 0,7 sampai 1 tergolong mudah. Nah, ini pembagiannya ya.
Kemudian kalau menggunakan rumus beda, ini digunakan untuk meningkatkan mutu setiap butir soal berdasarkan data empirik atau data soalnya. Untuk mengetahui seberapa jauh soal tersebut itu dapat dideteksi atau diimplementasikan. Nah, kemudian untuk rumus dari pembeda ini mini kelompok atas kurang mini kelompok bawah dibagi skor maksimumnya. Nah, klasifikasinya sama. Semakin dia mendekati angka 1, maka soal itu akan diterima dengan baik. Nah, penyebaran distribusi ini merupakan penyebaran jawaban pengecoh. Nah, jawaban pengecoh itu paling tidak 5% dari peserta tes. Nah, sekian pemaparan dari saya, video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.